Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi error di Ubuntu, di mana di sekarang kita posisinya sebagai pengguna baru dari Ubuntu. Oke, ada beberapa permasalahan yang kita temui ketika kita pertama kali menggunakan Ubuntu. Yang pertama itu terminal yang susah untuk dibuka. Ketika dibuka, dia akan ngeblank saja. Yang kedua, tidak bisa masuk ke root atau sudoku. Kemudian yang ketiga adalah cara mengupdate dan upgrade. Nah, saat melakukan update dan upgrade, juga terkadang terjadi kendala error. Bisa jadi error resource atau ada website yang tidak bisa diakses. Dan yang keempat itu adalah error saat ingin melakukan command if config. Nah, yang kelima adalah tentang download sampipi yang lama di Ubuntu. Oke, langsung saja kita ke permasalahan pertama. Silakan teman-teman melakukan start pada Ubuntunya. Kali ini kita menggunakan VirtualBox. Oke, tunggu hingga Ubuntunya terbuka. Oke. Oke, ini adalah tampilan utama dari Ubuntu yang telah kita install di VirtualBox. Kadangkala atau ketika baru pertama menggunakan Ubuntu, terminal ini tidak dapat diakses secara langsung. Ketika kita klik terminal, dia akan menampilkan ikon loading terus di sini, sehingga Ubuntunya tidak muncul-muncul. Ini karena sudah disetting sehingga terminalnya muncul. Nah, permasalahan itu dapat kita atasi dengan pergi ke application, kemudian kita cari setting. Nah, di bagian setting diklik saja, kemudian cari region. Oke, nah setelah itu ubah language nya menjadi UK dan juga formatnya juga menjadi UK, United Kingdom. Nah, setelah itu dan terus kita restart si Ubuntunya hingga setelah kita restart maka terminalnya akan kembali normal dan bisa untuk dibuka. Oke, ini khusus untuk teman-teman yang terminalnya tidak bisa dibuka. Bagi yang sudah bisa terbuka, bisa skip ke permasalahan lainnya. Oke, ini permasalahan pertama. Selanjutnya, permasalahan kedua, yaitu saat ingin masuk ke dalam sudoku. Nah, kita masukkan password. Nah, password yang kita masukkan ini adalah benar, tetapi dia nanti akan muncul invalid sudo errors gitu. Sudo errors. Nah, ini notifikasinya yang akan muncul ketika kita tidak bisa masuk ke dalam si rootnya. Nah, caranya ya kita kembali ke tampilan awal dari terminalnya. Kita ketik su. Nah, baru kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, setelah kita masukkan passwordnya, baru kita ketik nano etc sudo errors. Nah, kemudian enter. Nah, di sini bakal muncul beberapa konfigurasi dari sudoers-nya. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, bukan scroll sih, menekan arrow atau tanda panah ke bawah karena kita nggak bisa menggunakan scrolling. Jadi kita menekan tanda panah bawah hingga muncul. Kalau punya teman-teman yang belum diatur itu dia cuman ada root al sama dengan al titik dua al. Oke. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah menambahkan ini. Menambahkan satu user lagi di bawah root. Nah, di sini nama user saya adalah Ubuntu 2. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan nama Ubuntu-nya sendiri, bisa ya sesuai dengan yang teman-teman berikan di saat penginstalannya. Oke, kemudian di sini
ini bisa gini atau bisa di copy saja semuanya. Oke, al, oke, tutup kurung, al. Oke, setelah teman-teman mengeditnya atau menambahkannya, teman-teman bisa Ctrl X saja. Nah, ketik Y, nah kita akan menyimpan, kemudian enter. Oke, setelah itu teman-teman bakal bisa masuk ke dalam sudo-nya, sehingga tidak ada lagi yang namanya invalid sudo else. Oke, itu tentang permasalahan kedua. Oke, selanjutnya karena kita ingin melakukan beberapa komen yang terbaru, teman-teman harus update Ubuntu-nya terlebih dahulu. Oke, apt update. Nah, enter. Jika terdapat update, maka dia akan melakukan update. Nah, ini lama atau tidaknya itu tergantung dari koneksi teman-teman. Nah, pastikan koneksinya itu stabil sehingga untuk update-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, sini sudah selesai update-nya. Kebetulan saya sudah update sehingga dia nggak terlalu lama lagi untuk update terbaru. Kemudian kita upgrade. Oke, apt upgrade. Oke, di sini bisa di yes saja. Oke, dia minta tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini juga koneksi teman-teman pastikan harus stabil sehingga proses update dan upgrade-nya berjalan dengan lancar. Oke, di sini dia sudah selesai. Oke, akan tetapi beberapa dari versi Ubuntu itu juga akan mengalami permasalahan saat melakukan update dan upgrade. Salah satunya source atau alamat domain dari Ubuntu-nya itu tidak bisa mengakses ke server. Oke, langkah yang bisa teman-teman lakukan yaitu masuk ke dalam source-nya. Nano etc apt source.list. Oke, kemudian di enter saja. Nah, di sini. Nah, beberapa permasalahan itu teman-teman tidak dapat mengakses ke sini, ke domain atau hosting dari si Ubuntu-nya. Nah, solusinya teman-teman bisa coba hilangkan ID di depannya. Oke, teman-teman bisa hilangkan ID-nya jika terdapat permasalahan, tapi kalau tidak ada permasalahan, teman-teman nggak perlu menghapus ini. Ini cukup bagi yang mengalami error untuk akses ke servernya. Oke, dihapus. Nah, setelah teman-teman menghapus, teman-teman bisa melakukan Ctrl X, kemudian Y. Nah, bagi yang tidak bermasalah, ya, kita tidak perlu mengubahnya. Oke. Setelah disimpan, kemudian teman-teman coba kembali apt update. Nah, harusnya kalau koneksi teman-teman stabil, itu update akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau koneksinya tidak stabil, maka kembali dia bakal menjadi error to get results. Oke, ini adalah permasalahan keempat dari yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya untuk materi kita bakal melakukan cek IP si Ubuntu atau servernya. Caranya kita bisa menggunakan ifconfig. Oke, di sini saya sudah melakukan update dan juga install NetTools-nya. Tapi bagi teman-teman yang belum melakukan update dan juga install NetTools-nya, jadi saya sarankan teman-teman update dulu, kemudian ketik komen apt install NetTools. Nah, ini fungsinya agar kita bisa melakukan ifconfig pada terminal. Oke, kemudian enter aja. Kebetulan saya sudah install, dia langsung done. Oke.
ini adalah permasalahan yang sering terjadi di Ubuntu saat pertama kali kita gunakan. Oke, selanjutnya terjadi lelet saat download software di Ubuntu. Padahal di koneksi sebenarnya atau koneksi hostnya itu lancar-lancar saja, tetapi di Ubuntunya dia lelet. Oke, nah solusinya kita harus menggunakan flash disk atau menggunakan media penyimpanan lain eksternal untuk mengcopy ke dalam si Ubuntunya. Oke, caranya teman-teman silahkan buka VirtualBox-nya, kemudian ke menu setting, nah kemudian ke serial port. Oke, di serial port di sini teman-teman enable kan aja untuk port satunya. Nah, di sini kenapa dia tidak bisa? Karena Ubuntunya sedang saya jalankan. Oke, tapi kalau teman-teman belum jalankan, ini teman-teman bisa melakukan enable-nya. Oke, setelah melakukan enable, kita cek di USB-nya. Oke, nah di sini teman-teman pilih dulu USB jenis tipe-nya, tergantung laptop teman-teman. Oke, kemudian jangan lupa ditambahkan di sini icon tambah. Oke, setelah ditambah, pilih nama flash disk-nya. Dengan catatan, teman-teman sudah mencolokkan flash disk ke laptopnya, sehingga terbaca. Di sini, flash disk saya adalah Toshiba. Oke, setelah saya klik, maka akan muncul di sini list Toshiba. Oke, setelah itu, setelah dua yang portnya sudah kita enablekan dan USB juga sudah kita tambahkan, kemudian di-okekan saja, kemudian jalankan Ubuntunya kembali. Sehingga setelah kita jalankan, maka akan muncul icon flash disk di bagian sini. Oke, teman-teman bisa klik saja icon flash disknya. Nah, ini muncul file-file yang tersimpan di dalam flash disk kita. Sehingga yang tadinya kita ingin mendownload SAMPP di Ubuntu lama, kita bisa kopikan aja. Kita asumsikan ini adalah si Ubuntunya, si SAMPP-nya. Tinggal kita copy dan kita pastekan di folder sini. Oke, paste, selesai. Sehingga kita lebih hemat waktunya untuk mengcopy atau mendownload dari SAMPP Linux versi Ubuntunya. Oke teman-teman, mungkin sekian solusi dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.